Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi bersama saya Yohana Gabriela. PT Kereta Api Daerah Operasi 1 Jakarta mulai membebaskan calon penumpang yang sudah vaksin lengkap. Tak perlu lagi tes PCR maupun antigen saat akan menggunakan kereta api. Namun bagi mereka yang belum vaksin lengkap atau mereka yang tidak dimungkinkan untuk divaksin, tetap harus membawa hasil tes PCR maupun antigen. Mulai tanggal 9 Maret 2022 untuk perjalanan kereta api ada aturan baru di mana bagi para calon pengguna jasa yang sudah divaksin sampai dengan dosis kedua, ini tidak perlu lagi menunjukkan bukti pemeriksaan PCR ataupun antigen. Namun bagi mereka yang baru divaksin sampai dengan dosis pertama tetap harus menunjukkan bukti pemeriksaan antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Sementara bagi mereka yang belum sama sekali divaksin karena kondisi tertentu, maka wajib membawa surat dokter yang menunjukkan bahwa memang kondisinya tidak dapat divaksin dan tetap harus menunjukkan pemeriksaan antigen ataupun PCR. Dan kemudian juga untuk anak usia di bawah 6 tahun, ini keberangkatannya tidak perlu menunjukkan bukti vaksin serta antigen juga. Tidak perlu antigen dan tidak perlu bukti vaksin. Namun untuk keberangkatannya untuk anak di bawah 6 tahun wajib didampingi oleh orang tua. Ini juga termasuk mengatur terkait kapasitas maksimal dari volume penumpang yang ada pada satu rangkaian. Kalau sebelumnya itu ada pembatasan 80%, untuk saat ini sudah diperkenankan sampai dengan kapasitas maksimal 100%. Sementara jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meningkat pasca aturan PCR dan antigen ditiadakan. Penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menyambut baik aturan bebas PCR dan antigen. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tampak ramai penumpang yang hendak melakukan perjalanan domestik. Jika biasanya antrian terjadi di pemeriksaan validasi tes COVID-19, kini sudah tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 21 Tahun 2022 tentang pelaku perjalanan dalam negeri di masa pandemi. Penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis lengkap tidak lagi memperlihatkan hasil tes antigen maupun PCR. Meskipun aturan tes COVID-19 untuk perjalanan domestik tidak berlaku, salah seorang penumpang berharap protokol kesehatan tetap ketat diterapkan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Apa harus nunggu booster 3 dulu sampai berapa persen atau gimana? Tapi ya bagus sih, supaya ningkatin ini juga perekonomian Indonesia juga. Ya balik lagi ke kitanya ya Mas, mungkin kitanya lebih menjaga aja. Kita juga kan nggak tahu nih udah dites atau belum juga ya. Misalnya kita udah dites, tapi emang ada dia terjangkit dari sebelum dites atau sesudah dites kan kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi ya udah gimana kitanya ngasih ini aja, ngejaga jarak atau segala macamnya. Jumlah pergerakan penumpang di Bandara Suta mengalami peningkatan hingga 6% jika dibandingkan dengan hari biasa. Tren peningkatan akan terus terjadi seiring kemudahan persyaratan penerbangan. Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur mulai dipadati penumpang pasca aturan tes antigen maupun PCR tidak diterapkan bagi pelaku perjalanan domestik. Bandara Juanda mencatat kenaikan penumpang telah terjadi sejak awal tahun jika dibandingkan tahun lalu. Rata-rata penumpang penerbangan domestik dapat mencapai 23.000 orang. Rute favorit pilihan dari Bandara Juanda diantaranya Jakarta, Makassar, Bali, Balikpapan, dan Banjarmasin. Pengelola bandara optimistis pasca aturan antigen maupun PCR ditiadakan akan memacu mobilisasi warga memanfaatkan moda transportasi udara. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mulai menerapkan syarat pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN nomor 21 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Aturan baru itu membawa dampak positif berupa peningkatan jumlah penumpang sebesar 15% sejak awal pekan ini. Rata-rata sehari yang biasanya hanya 18.000 penumpang yang terbang dari dan ke Bandara Sultan Hasanuddin kali ini meningkat hingga 21.000 orang. Tim TV One mengabarkan. Syarat baru perjalanan domestik baik darat, laut, dan udara tanpa tes PCR dan antigen membuat masyarakat mulai antusias berpergian. Bagaimana kondisi terkini di bandara dan stasiun kereta api terkait syarat baru berpergian? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Andi Kumala di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan dan Debbie Tobing di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Kita ke Andi Kumala terlebih dahulu. Mala, bagaimana untuk situasi penumpang pesawat di sana? Apakah masih ada kegiatan tes PCR atau antigen sebelum penumpang berangkat? Ya, saat ini di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sudah resmi memberlakukan peraturan baru perjalanan domestik, yakni peniadaan tes rapid antigen dan PCR untuk penumpang yang sudah memiliki dosis vaksin lengkap. Nah, bagaimana antusiasme dari penumpang menyambut aturan baru ini? Saya akan berbincang langsung dengan Pak Darmawan, Airport Duty Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selamat pagi, Pak Darmawan. Selamat pagi, Mbak. Pak, bagaimana antusiasme penumpang menyambut aturan baru dari Satgas COVID-19? Ya, alhamdulillah untuk di Hasanuddin penumpang sangat happy, ini sangat senang karena memang untuk persyaratan penerbangan khususnya untuk dalam negeri ini sudah sedikit longgar dari persyaratan sebelumnya, di mana persyaratan perjalanan untuk terbang dengan pesawat udara saat ini bagi yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap ataupun booster itu, untuk booster itu bisa persyaratannya hanya swab antigen saja. Nah, kemudian yang mendapatkan dosis 1 itu diwajibkan masih untuk PCR dan berlaku 3 kali 24 jam. Nah, kemudian ada pengecualian bagi penumpang yang tidak berhak untuk mendapatkan vaksin, itu wajib menunjukkan surat keterangan dari dokter pemerintah dan diwajibkan untuk PCR itu berlaku 3 kali 24 jam. Demikian. Untuk anak-anak seperti apa, Pak? Nah, kalau anak-anak di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan lagi PCR ataupun antigen, itu hanya diberlakukan pendampingan saja. Berarti ini tidak sapu rata ya, ada kriteria yang bebas PCR antigen yang dosis vaksinnya lengkap. Nah, untuk peningkatan penumpang nih di hari ketiga pemberlakuan aturan ini seperti apa, Pak? Baik, untuk di Hasanuddin sejak berlakunya aturan baru SE21 ini, khusus di Hasanuddin penumpang kita alhamdulillah meningkat ya. Kemarin 15%, hari ini sesuai dengan planning itu kita ada peningkatan 1,5% dari 15% kemarin. Baik, Pak Darmawan, terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa, itu tadi terkait dengan pemberlakuan peraturan baru perjalanan domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang disambut baik oleh para calon penumpang. Ya, kita kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Andi Kumala melaporkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, kalau tadi kita lihat sudah ada penaikan jumlah penumpang, bagaimana dengan kereta api jarak jauh? Ini kita tanyakan langsung kepada Debbie Lumbantobing yang sudah berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Debbie, apakah kereta api jarak jauh tanpa menunjukkan bukti tes PCR dan antigen ini sudah berlaku di sana? Ya baik, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Ini kami kabarkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat bahwa memang benar ini untuk peraturan terbaru untuk tanpa adanya syarat untuk menunjukkan hasil negatif antigen maupun PCR ini sudah berlaku karena memang sudah dirilis dari kemarin di tanggal 9 Maret 2022 dan hari ini 10 Maret 2022 ini sudah memasuki hari kedua, yang artinya memang dari tadi kami memantau di lokasi, kami mengabarkan saat ini bahwa penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh ini sudah tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif antigen maupun PCR dengan syarat telah melakukan ataupun telah menerima booster ataupun minimal vaksin dosis kedua. Namun bagi Anda calon penumpang yang belum melakukan ataupun tidak dapat melakukan vaksin seperti itu untuk dosis kedua, ini tetap diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif dari antigen ini 1 kali 24 jam. Kemudian untuk hasil PCR negatif ini 3 kali 24 jam. Nah, memang untuk penumpang yang di bawah 6 tahun, yang artinya adalah ini anak di bawah umur 6 tahun, ini juga tidak diwajibkan untuk melakukan tes antigen ataupun PCR sebelumnya, namun ini harus dengan ditemani oleh orang tua mereka. Namun tetap juga pemirsa bahwa memang ditegaskan lagi oleh pihak
PT KAI bahwa walaupun ataupun meskipun tidak dengan syarat antigen ataupun PCR, ini protokol kesehatan di dalam ataupun nanti ketika di perjalanan kereta api ini tetap harus diperketat kembali dengan adanya penggunaan masker 3 lapis untuk masker kain dan juga tetap dilarang untuk makan minum dalam perjalanan di bawah 12 jam. Yohana. Baik, terima kasih Dewi melaporkan dari Stasiun Senen Jakarta dan tadi sudah ada Andika Kumala yang juga sudah melaporkan dari Bandara Hasanuddin.